Shalom, damai di hati. Selamat malam. Ibadah remaja pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu saya mengatasnamakan Komisi Remaja mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah remaja pada malam hari ini akan dibawakan oleh Kak Juan Rukmisi. Menjemput Kadim, kita angkat satu pujian seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku menunggumu. Bagai tanda bersama dengan datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat pada kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah, bisa bersama-sama memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Haleluya, amin. Kita tahu kita sebagai manusia biasa, kita seringkali melakukan setiap pelanggaran dan dosa itu, baik kita lakukan kepada keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana,
dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena seringkali kami melakukan setiap kesalahan dan dosa kami. Yang kami lakukan itu sengaja maupun tidak sengaja. Marinya Engkau mau memberkati kami. Engkau baharui kami ya Tuhan, agar kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, anak-anak-Mu, para remaja dan kakak-kakak pembina yang ada. Engkau mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah menjerolah kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati. Kami akan membacakan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Sebentar nanti ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan merenungkan sabda firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya ini bisa bermanfaat, kiranya ini bisa dimengerti, dipahami, dan dapat diperlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman sekalian. Jadi saat ini kita akan membacakan sebagian dari sabda firman Tuhan. Dan marilah kita membuka Alkitab kita. Dan kita buka dalam kitab Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Untuk itu, sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita bernyanyi bersama-sama firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Teman-teman sekalian, para remaja dan kakak-kakak pembina, mari kita membaca pembacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bersama-sama. Dengan perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu, dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak beri jerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Teman-teman remaja serta kakak-kakak pembina yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan perenungan kita pada saat ini, saya memberikan tema God's sense of humor. Jadi kadangkala itu Tuhan sering menjadi seseorang yang humoris. Dari pembacaan ini, guys, pernah nggak kamu berpikir kalau ternyata Tuhan punya selera yang humoris? Nah, kalau kita baca kisah Yunus, kita akan tahu betapa tingginya selera humor Tuhan saat menghadapi kenakalan Yunus ini. Jadi seperti yang kita dengar dari kisah Yunus waktu anak sekolah minggu, di mana Yunus ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan berita keselamatan. Tetapi Yunus saat itu dia tidak mendengar kehendak Tuhan. Dia lari ke Tarsis, dia menyimpan jalan sehingga dia diberikan hadiah oleh Tuhan Yesus untuk menginap di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi itu merupakan hadiah ya, bukan suatu hukuman bagi Yunus. Jadi dia berdiam diri selama 3 hari di dalam perut ikan. Nah, sesuai dengan pembacaan kita, Yunus udah terlanjur kasih peringatan kepada orang Niniwe ini. Jadi setelah 3 hari dia di perut ikan, dia meminta kepada Tuhan untuk memperingatkan orang Niniwe ini. Setelah dia memperingatkan kepada orang Niniwe ini kalau Tuhan akan berikan hukuman atas kejahatan mereka, Tuhan malah membatalkan hukumannya. Yunus pun merasa kecewa dengan keputusan Tuhan. Yunus protes dan marah kepada Tuhan. Untuk meredakan kemarahan Yunus, Tuhan menemukan pohon jarak
seperti yang kita baca tadi, di mana Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang cuma 1 malam 1 hari, yang menaungi Yunus dari panas matahari. Tapi begitu Yunus bersuka cita karena pohon itu, Tuhan malah memberikan ulat agar pohon itu mati dimakan ulat. Tuhan mengajarkan Yunus bahwa kasih setianya kepada orang Niniwe itu lebih besar ketimbang keinginannya untuk menghukum mereka. Kalau zaman-zaman sekarang, kalau orang mau lihat dari kisah Yunus ini, dari karakternya Tuhan ini seperti sebuah prank. Jadi Tuhan kadangkala sering bercanda dengan kita. Nah, teman-teman, dari kisah Yunus tadi kita bisa belajar kalau ada masa di mana Tuhan memakai cara-cara yang unik untuk menegur anak-anak bandel yang melanggar kehendaknya. Kadang kita harus melihat peristiwa yang enggak mengenakan yang kita alami sebagai selera humor Tuhan untuk mendidik kita. Mungkin saat ini kita berdoa, biasanya kalau turun berdoa, ya Tuhan, kita kok minta kesabaran. Tetapi malahan Tuhan memberikan kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang bikin kita emosi. Nah, itulah suatu tantangan. Jadi Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta secara cuma-cuma. Jadi seperti kata pepatah, untuk mendapatkan hasil kita butuh usaha. Jadi Tuhan tidak memberikan kita secara cuma-cuma apa yang kita minta. Jadi Dia membuat suatu tantangan sehingga apa yang kita minta itu bisa diberikannya. Mungkin saat ini kita berdoa agar bisa hidup jujur, tetapi Tuhan malah mengizinkan kita berada dalam situasi yang menggoda kita untuk melakukan kebohongan. Nah, karena Tuhan sangat kreatif dalam menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, cara-cara yang sama seringkali di luar dugaan kita pun bisa dipakainya untuk menjawab permohonan kita. Jadi teman-teman, seperti kisah Yunus ini, dia marah kepada Tuhan. Jadi kalau mau lihat dalam trompet kehidupan sehari-hari, sebaiknya orang jangan seperti Yunus, di mana dia marah. Jadi Tuhan memberikan kasih setianya yang besar bukan kepada kita sebagai bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa. Jadi Tuhan menginginkan kita memberikan kabar baik kepada orang lain, bukan hanya sesama kita, sesama iman kita. Jadi sekalipun untuk sesaat kita mungkin merasa itu enggak lucu, seperti tadi, Tuhan adalah seorang yang humoris, tapi siapkah kamu tertawa di tengah kesulitan yang kamu hadapi? Jadi inti dari perenungan kita pada saat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi kabar sukacita kepada orang lain, kepada orang yang belum mengenal Allah, agar mereka mengenal Allah dan apa yang mereka lakukan, mereka tahu apa yang baik, apa yang jahat, sehingga mereka bisa berkehidupan yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jadi teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sambil memberikan persembahan di rumah masing-masing, kita angkat pujian ini bersama-sama. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita ambil sikap berdoa bersama-sama. Kita akan doa syafaat, dan mengawali doa syafaat kita angkat pujian kemengenaan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus panggilanmu, karunia buba. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga ibadah kami ya Tuhan bisa terlaksana pada malam hari ini ya Tuhan. Walaupun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kerinduan kami untuk beribadah tetap ada, tetap terpelihara. Ya Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Engkau memberkati persembahannya ya Tuhan itu agar bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberikan Engkau memberkati, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Engkau berkati. Berdoalah kami juga untuk organisasi yang ada di Jemaat Gemim RN Kema 1, terlebih khusus komisi remaja yang ada, Kapitersen, beberapa anggota komisi yang ada, sampai kami pembina-pembina maupun remaja. Apapun yang direncanakan, apapun yang menjadi program, apapun yang menjadi tujuan, semuanya itu bisa terlaksana hanya seluruh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah kami, biarlah kami menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan dalam memberitakan setiap firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Engkau tahu bangsa kami ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar ya Tuhan. Engkau turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam bangsa ini ya Tuhan, penyakit itu ya Tuhan, virus itu ya Tuhan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami terhindar dari bahaya itu ya Tuhan, dari malapetaka, dari penyakit itu ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan agar kami dapat melewatinya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, para Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, pemerintah yang ada di Desa Kema 1 ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, apapun yang menjadi program rencana kedepannya ya Tuhan, Engkau berkati aparat-aparat yang ada, para kepala jaga, Engkau memberkati ya Tuhan. Terlebih khusus kami masyarakat ya Tuhan, bila kami selalu mengikuti aturan-aturan yang ada, dan biarlah kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai masyarakat. Berdoalah kami juga kepada gereja dan jemaat kami ya Tuhan, di mana peribadatan kami ya Tuhan dilakukan di rumah kami masing-masing, tapi tidak menghambat kerinduan kami untuk beribadah. Yang Engkau berkati kami ya Tuhan, berkati gereja yang ada di Desa Kema 1 ini ya Tuhan, gereja Gemim RN Kema 1 ya Tuhan, dalam masa pembangunan. Yang Engkau berkati ya Tuhan setiap pembangunannya ya Tuhan ya. Kiranya ini bisa berdiri kokoh hanya seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati organisasi yang ada di dalamnya Tuhan, ketua jemaat, para pendeta pelayanan, dan juga para bipra pelayan khusus yang ada ya Tuhan, dan jemaat-jemaat yang ada. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah kami hidup selalu bergandengan tangan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Biarlah kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana harapan kedepannya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah juga setiap keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami sebagai para pelajar, para mahasiswa, para pekerja,
dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan, biarlah kami dapat melakukannya ya Tuhan, hanya seronok-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Pekerjaan mereka, apa menjadi tanggung jawab mereka, tugas dan pelayanannya Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam mendidik kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mensyukurinya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini dan sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini ya Tuhan. Kiranya damai serta berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Inilah menjadi kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman sekalian, baiklah kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian doa Yabes. Tangan-Mu membati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana hanya seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan tadi ya Tuhan, kiranya dapat kami memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pedoman dalam kami berkehidupannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami dapat membawa berkat kepada orang-orang ya Tuhan, membawa kabar sukacita. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati kami, kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Inilah menjadi kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Jadi teman-teman, ibadah kita telah selesai dan saya serahkan kepada MC. Ibadah pada malam hari ini telah selesai. Diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Joan Rumisi yang telah memimpin peribadatan remaja Gamimere Nekeba 1 pada malam hari ini. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Shalom.